warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Waalaikumsalam. 5. Saya yang beranggotakan saya Zakul Fuad. Saya Rizal Wahid. Saya Febriana Mutalia. Saya Muhammad Rafli. Saya Yanuar Athari. Dan saya Ulfatun Hairunisa. Oke, di sini kami akan menjelaskan review jurnal penggunaan model termogulasi untuk mengevaluasi stres panas di lingkungan industri. Untuk pemateri pertama, yaitu yang akan dijelaskan oleh Saudari Febriana Mutalia. Baik, apa itu termogulasi? Termogulasi adalah proses di mana organisme mengatur suhu tubuh dalam batas yang aman dan optimal. Termogulasi ini sangat penting untuk menjaga fungsi tubuh yang normal karena suhu tubuh yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan kerusakan sel dan gangguan fungsi organ. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini kan. Selanjutnya akan diterangkan oleh saya, yaitu definisi yang ada di penelitian. Yang pertama adalah satu, stres panas. Ini adalah kondisi ketika tubuh manusia mengalami kenaikan suhu yang signifikan akibat paparan panas dari lingkungan. Yang kedua yaitu model HRP, Health Risk Prediction. Model ini digunakan untuk memperkirakan resiko kesehatan pekerja yang terpapar panas. Yang ketiga yaitu model HERE atau Human Thermal Regulation. Model ini lebih rinci dalam menggambarkan bagaimana tubuh mengatur panas. Selanjutnya akan dijelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan hasil jurnal. Hasil dari simulasi ini memberikan gambaran mengenai seberapa besar risiko yang dihadapi pekerja pada kondisi panas sedang dan ekstrim. Profil J profil J12 kondisi panas sedang. Pada kondisi ini suhu tubuh masih dalam batas yang dapat ditoleransi. Suhu otak berkisar antara 37,5 derajat Celcius hingga 38 Celcius. Dan suhu inti tubuh sekitar 37,2 derajat Celcius hingga 37,4 derajat Celcius. Laju laju penguapan keringat menunjukkan bahwa tubuh masih bisa mengelola panas ini cukup dengan baik. Meskipun resiko kesehatan ada pada profil ini, pekerja masih mungkin untuk bekerja dengan aman jika mereka cukup minum dan beristirahat. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rafli Sonipasa. Baik, jadi eh, kali ini saya akan membahas tentang dampak yang diterima oleh pekerja ya. Yang pertama itu ada kesehatan fisiologis, yaitu stres panas yang berkepanjangan dapat menyebabkan kelelahan kronis, penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi terhadap suhu, dan dehidrasi yang berulang. Yang kedua, ada produktivitas kerja, yaitu dalam jangka panjang. Stres panas juga berdampak pada produktivitas pekerja. Pekerja yang sering mengalami kelelahan akibat panas cenderung lebih lambat dalam bekerja dan memiliki resiko tinggi untuk melakukan kesalahan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi output produksi. Lanjut. Yang ketiga, ada resiko cedera kerja, yaitu ketika suhu tubuh pekerja meningkat hingga batas berbahaya, respon tubuh itu seperti koordinasi dan fokus menurun, yang dapat menyebabkan peningkatan resiko kecelakaan dan cedera di tempat kerja. Yang keempat, kesejahteraan psikologis.
Selain dampak fisik, stres panas juga dapat menurunkan kesejahteraan psikologis pekerja. Pekerja yang terus-terusan terpapar panas ekstrim mungkin akan mengalami kelelahan mental, stres, dan ketidaknyamanan secara terus-menerus, yang dapat menurunkan kualitas hidup mereka. Baik, sudah lanjut. Nah, jadi kan tadi udah dijelasin apa saja dampak dari tersebut. Selanjutnya itu apa sih yang harus dilakukan? Nah, jadi yang harus dilakukan yang pertama yaitu pengaturan jadwal kerja yang fleksibel. Pihak industri disarankan untuk mengatur jadwal kerja secara fleksibel dengan waktu istirahat yang teratur, terutama bagi pekerja yang terpapar suhu ekstrim. Yang kedua, apa sih? Yang kedua yaitu pengaturan jadwal kerja yang fleksibel. Pihak industri disarankan untuk mengatur jadwal kerja secara fleksibel dengan waktu istirahat yang teratur, terutama bagi pekerja yang terpapar suhu ekstrem. Yang ketiga, penyediaan peralatan pelindung dan pakaian khusus. Mengingat suhu tinggi di lingkungan kerja, penting untuk menyediakan peralatan pelindung dan pakaian yang dapat membantu proses pendinginan tubuh. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan pelatihan kerja. Pihak manajemen juga perlu memberikan pelatihan tentang tanda-tanda stres, panas, dan langkah-langkah pencegahan kepada pekerja. Yang kelima yaitu pembuatan kebijakan keselamatan berbasis data. Hasil dari model termogulasi ini dapat dijadikan dasar dalam membuat kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja lebih spesifik dan berbasis bukti. Terima kasih kepada Bapak Indonesia. Di sini kita telah sampai di segmen kesimpulan, yang dimana analisis ini menunjukkan bahwa kondisi kerja di industri kaca menimbulkan risiko hipertermia yang signifikan atau setidaknya berpotensi menimbulkan kondisi yang tidak aman atau berbahaya bagi pekerja. Secara khusus, hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kerja saat bahwa kondisi bahwa kondisi kerja berat yang dipertimbangkan dalam penelitian ini menyebabkan kehilangan cairan yang signifikan, sekitar 100 gram per jam, yang menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap asupan cairan sepanjang hari kerja. Nah, di sini daftar pustaka yang dimana dari Irena E. Makova, Thermal Model Institution, Environment International Journal of Environmental Research and Public Health. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.